Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita bertemu kembali pada mata pelajaran ekonomi dan bisnis. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang jenis-jenis pasar. Ada yang tahu pasar itu apa? Ya, silakan Robi. Ya, benar sekali ya. Pasar adalah tempat terjadinya transaksi permintaan, pembeli, dan penawaran penjual atas barang dan jasa. Jadi anak-anak, jenis-jenis pasar itu terbagi menjadi 4 jenis pasar. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna. Yang ketiga, pasar monopoli. Dan yang terakhir, pasar oligopoli. Nah, dari keempat jenis pasar ini kita akan bahas secara berkelompok. Jadi, Bapak akan membagi kalian menjadi 4 kelompok untuk membahas pasar ini. Kalian akan diberi waktu selama 25 menit untuk mendiskusikannya sesama kelompok kalian. Dan setelah diskusi, tiap perwakilan kelompok akan memaparkan hasil diskusinya. Baik, langsung saja dari sebelah kiri hitung 1 sampai 4. 1 2 3 4. Lanjut. 1 2 belakang 3 4 1 2 3. Baik, selanjutnya anak-anak silakan untuk membuat kelompoknya masing-masing. Untuk kelompok 1 di sebelah kanan Bapak, kelompok 2 di sebelah kiri Bapak, dan kelompok 3 di belakang kelompok 1, dan kelompok 4 di belakang kelompok 2. Sudah pada kelompoknya masing-masing ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini ialah kalian dapat memahami dan membedakan apa itu pasar persaingan sempurna, pasar persaingan tidak sempurna, pasar monopoli, dan pasar oligopoli. Jadi, kalian harus mencari materi tentang pasar persaingan sempurna, pasar persaingan tidak sempurna, pasar monopoli, dan pasar oligopoli. Baik, silakan anak-anak untuk mendiskusikannya pada kelompoknya masing-masing, dimulai dari sekarang. Baik, waktu habis ya. Bapak cukupkan untuk diskusinya. Selanjutnya, silakan untuk perwakilan setiap kelompok untuk memaparkan hasil diskusinya. Dimulai dari perwakilan kelompok 1. Kelompok 1, Bapak persilakan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Bagus sekali ya. Bapak setuju dengan kelompok 1. Jadi di pasar persaingan sempurna ini, kalian merupakan bukan satu-satunya yang menjual produk tersebut. Dengan kata lain, di suatu tempat banyak pedagang-pedagang yang berjualan dengan produk yang serupa, sehingga kalian tidak dapat menaikkan harga dengan seenaknya. Kenapa? Karena sebelumnya pedagang-pedagang tersebut sudah ada kesepakatan mengenai harga yang akan dijual. Baik, silakan yang ingin bertanya pada kelompok 1. Jika ada yang belum paham silakan ditanyakan. Jika ada pemahaman yang lebih dengan materi ini silakan diutarakan. Kita di sini sama-sama, tidak ada yang pintar ataupun tidak ada yang kurang pintar. Kita sama-sama belajar, sama seperti Bapak. Bapak di sini juga belajar. Baik, silakan bertanya kelompok lain. Ya, silakan. Kelompok 2. Bagus sekali ya pertanyaannya. Silakan kelompok 1 untuk dijawab pertanyaan dari kelompok 2. Ya, bagus sekali.
Bapak perjelas jawaban dari kelompok 2 tadi. Maksud mereka sebagai contoh, coba kalian lihat di pasar Tanah Abang. Di pasar tersebut tidak akan kalian temui sebuah toko kain yang menjual dengan harga yang lebih murah ketimbang toko lainnya. Kenapa? Karena di pasar tersebut mereka penjual-penjual kain sudah bersepakat untuk menetapkan harga yang akan dijual. Nah, ketentuan-ketentuan tersebut kenapa dilakukan? Ya karena agar tidak terjadinya kecemburuan sosial antar penjual lainnya. Bisa dimengerti kelompok 2? Ya, baik ya. Lanjut, silakan kelompok 2 memaparkan hasil diskusinya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Jadi, pasar persaingan tidak sempurna itu berbanding terbalik dengan pasar persaingan sempurna, di mana di pasar ini hanya ada satu atau dua penjual yang laku atau memonopoli pelanggan, sedangkan sisanya itu tidak laku. Singkatnya, pasar persaingan tidak sempurna ini ada persaingan yang tidak sehat. Misalnya, ada penjual yang sengaja memberikan harga yang lebih murah atau memberikan diskon tanpa memberitahu penjual lainnya. Bisa dimengerti? Nah, baik, silakan yang ingin bertanya kepada kelompok 2. Bapak tunggu. Kalau tidak ada, Bapak lanjut. Ada tidak? Bapak tunggu. Ya, baik. Kita lanjut ya, kelompok 3. Silakan kelompok 3 memaparkan hasil diskusinya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Ya, silakan yang ingin bertanya kepada kelompok 3. Ya, kelompok 1 silakan. Silakan ditanggapi kelompok 3. Ya, bagus sekali ya apa yang dikatakan oleh kelompok 3. Bapak setuju dengan kelompok 3 bahwa pasar monopoli adalah pasar yang memiliki hanya satu penjual dengan menguasai seluruh pelanggan. Ya, silakan kelompok 4. Silakan ditanggapi kelompok 3. Ya, benar sekali ya. Ya, kelompok 4 ingin bertanya lagi? Ya, silakan ditanggapi. Nah, Bapak ingin menambahkan pendapat dari kelompok 3 bahwa pasar ini terjadi karena tidak adanya pesaing yang bermain di lahan bisnis yang serupa. Ya, kelompok 2 ingin bertanya? Silakan ditanggapi kelompok 3. Ya, benar sekali. Ya, kelompok 1. Silakan ditanggapi kelompok 3. Ya, bagus. Ya, kelompok 2. Silakan ditanggapi kelompok 3. Nah, iya benar sekali ya. Contohnya itu adalah Pertamina dan PLN. Bapak rasa cukup ya untuk pertanyaannya kelompok 3, karena sudah jauh sekali kita bahas tentang pasar monopoli ini. Untuk kelompok 3 tetap semangat. Di sini kita bentuk kelompok bukan berarti kita ingin saling menjatuhkan, tetapi kita di sini untuk berdiskusi mengenai materi pada hari ini. Baik, silakan kelompok 4 memaparkan kelompoknya. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, dapat kita simpulkan bersama-sama anak-anak. Jadi diskusi kita pada hari ini ialah pasar persaingan sempurna ialah pasar yang memiliki kesepakatan antar penjual. Pasar persaingan tidak sempurna ialah kebalikan dari pasar persaingan sempurna tadi yang tidak memiliki kesepakatan antar penjual. Pasar monopoli ialah pasar yang hanya memiliki satu penjual, dan pasar oligopoli ialah
pasar yang hampir sama dengan pasar monopoli, tetapi perbedaannya terletak pada seberapa banyak perusahaan yang menjual produk yang serupa. Baik anak-anak, mohon maaf kalau ada kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.